Jika suatu negara sudah mengalami tingginya inflasi yang merembet sehingga naiknya suku bunga, untuk meredam inflasi itu sendiri, mulai timbul prediksi-prediksi bahwa akan terjadi resesi. Sebenarnya ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya resesi di suatu negara. Ya, semua takut kalau terjadi resesi, tetapi sebenarnya ada istilah lain yang juga sering didengar, yaitu krisis dan depresi. Antara resesi, krisis, dan depresi ini artinya beda-beda, bro. Resesi adalah sebuah kondisi ekonomi yang bertumbuh negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Kita bisa melihat dari pertumbuhan GDP suatu negara. Kalau di Indonesia, itu selalu dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Hampir semua negara mengalami resesi pada saat tahun 2020. Di awal-awal kemunculan COVID-19, krisis adalah kondisi di mana adanya suatu keadaan yang sedang euforia, di mana banyak orang-orang berani berhutang dan pihak yang memberikan hutang mengabaikan faktor risiko tanpa mempertimbangkan sehat atau tidaknya kondisi finansial si peminjam hutang, sehingga terjadi di suatu titik di mana orang-orang tak sanggup lagi mencicil hutang tersebut karena mereka mengalami kekeringan likuiditas. Ini seperti kejadian krisis 2008 di mana orang-orang Amerika berani mengajukan KPR karena syaratnya dipermudah oleh Lehman Brothers, dan Lehman Brothers sendiri pun membiayai pembangunan rumah tersebut dengan cara berhutang ke bank, sehingga sampailah di suatu titik orang-orang Amerika nggak sanggup lagi mencicil rumah dan Lehman Brothers sendiri pun akhirnya bangkrut. Dalam sejarah ada juga keadaan lain yang serupa dengan krisis, namun tak sama, seperti gelembung ekonomi atau financial bubble, kehancuran pasar saham atau stock market crash, gagal bayar nasional atau sovereign default, krisis mata uang atau currency crisis. Nah, krisis ini terjadi biasanya selalu diawali dengan kondisi resesi. Depresi bisa dibilang inilah kondisi ekonomi terburuk yang bisa terjadi pada suatu negara. Kondisi depresi ini ditandai dengan merosotnya pertumbuhan ekonomi secara ekstrim berkepanjangan yang bisa berlangsung selama 3-4 tahun. Depresi ini ditandai dengan menurunnya GDP hingga minimal minus 10% dalam 1 tahun pertamanya. Pada masa ini, masyarakat sedikit sekali spending money sehingga tingkat konsumsi merosot tajam. Tingkat investasi juga merosot karena orang-orang pada takut. Tingkat pengangguran bisa bertambah 20%. Perusahaan-perusahaan banyak yang kolaps. Bank-bank sulit mendapatkan kredit. Berkurangnya aktivitas ekspor dan impor hingga kegagalan suatu negara dalam membayar hutang. Kalau sudah gagal bayar hutang, seram bro, aset suatu negara bisa disita semua. Kalau aset negara sudah disita, gimana nasib masyarakatnya, bukan? Baik, selesai sudah omongan-omongan yang gak seberapa ini. Tetaplah selalu menjadi berkelas, berkualitas, berdampak, dan berpengaruh positif.